Pesan-pesan untuk musafir. Saya ajak saudara-saudara membuka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama dan pasal 2 ayat yang ke-11. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Di dalam terjemahan lama dipakai kata musafir. Diulangi lagi pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau dan seterusnya. Jadi saya boleh katakan bahwa surat 1 Petrus ini adalah surat untuk musafir. Ya, musafir itu pendatang. Nah, siapakah musafir itu? Di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa orang-orang beriman, orang-orang yang beriman itu kita hidup di dunia ini bagaikan seorang musafir. Dan harus demikian. Bahkan di dalam surat Ibrani dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Saudara bisa baca itu. Di dalam Ibrani 11, di situ ada rentetan nama tentang orang-orang yang beriman. Dan juga masih banyak yang tidak disebutkan di situ, saudara-saudara. Dan dikatakan mereka di dunia ini hidup bagaikan seorang pendatang saja. Kita harus memiliki sebuah sikap hati yang demikian. Itu sikap hati yang benar sebenarnya. Dan memang kenyataannya demikian. Berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini. Kan cuma sebentar tuh. Mazmur berkata 70, rata-rata kalau kuat 80. Tinggal hitung aja, tinggal berapa tahun kita nih. Jadi mari kita memperhatikan bagaimana kita harus hidup selama kita menjadi musafir, menjadi pendatang-pendatang di dunia ini. Nah, itulah sebabnya pada hari ini saya akan melihat sebagian dari nasihat Petrus kepada kita, orang-orang musafir. Saya ambil itu dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara membuka Alkitab, itu satu perikop judulnya adalah hidup orang Kristen. Ya, kalau saya ganti hidup musafir. Bagaimana kita harus hidup? Mari saya bacakan saja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan, amin. Haleluya. Luar biasa ini. Baik, kita masuk saja pandangan umum dulu. Jadi nasihat ini ya ada dasarnya. Dasarnya itu di ayat 7 pertama itu. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi jangan lupa ya. Mari kita ingat, saya yakin kita semua punya perasaan yang sama. Bahwa waktu itu berjalan cepat ya. Setahun demi setahun itu lewat. Semakin hari sepertinya makin cepat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam bahasa Inggris dikatakan the end of the world is coming soon. Akhir zaman, kesudahan dunia ini sudah dekat. Surat Yakobus berkata bahwa hakim sudah berdiri di ambang pintu. Itu yang menjadi dasar daripada nasihat Petrus ini. Ingat para musafir, bahwa semuanya ini sudah akan berakhir. Sudah dekat. Berapa lama kita tidak tahu. Tapi kita bisa melihat dari tanda-tanda zaman
nubuat-nubuat sedang digenapi dan sedang dipersiapkan untuk itu. Termasuk perkembangan teknologi dan sebagainya. Yang semakin hari semakin menunjukkan bahwa nubuat firman Tuhan itu sedang digenapi. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa nasihat ini tujuannya yaitu supaya Tuhan dipermuliakan. Tadi dikatakan terakhir kan, supaya Allah dipermuliakan karena Yesus Kristus. Nah mari sekarang kita melihat nasihat ini. Ada 4 nasihat. Saya uraikan dengan sebuah kesimpulan saja. Yang pertama yaitu tentang doa. Dikatakan oleh Petrus, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa itu sangat penting. Doa itu nafas kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak berdoa, itu seperti kita tidak bernafas. Kalau tidak bernafas, pasti kita akan oksigen kita turun. Tapi ketahuilah bahwa doa itulah nafas hidup rohani kita. Jangan sampai kita abaikan. Kalau kita abaikan, nanti oksigen rohani kita pun akan turun. Kalau terus turun, lama-lama, titik-titik. Ya, makanya kita harus berdoa. Jangan diabaikan. Sebab itu saya tadi mengajak sidang jemaat, ayo, bulan terakhir ini. Karena kita akan masuk di tahun yang baru, kita tidak tahu tahun yang bagaimana, kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Tapi kita jangan lalai berdoa. Karena doa itu melindungi kita. Sehingga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu janji Tuhan. Nah untuk itu dikatakan kita harus menguasai diri. Tujuannya menguasai diri itu apa? Yaitu supaya pikiran kita ini tenang. Bisa fokus. Pikiran ini penting. Seringkali kita berdoa tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Karena apa? Karena banyak masalah. Banyak persoalan dan sebagainya. Nah ini kita harus menguasai diri, saudara. Self-control. Itu penting. Supaya kita bisa berdoa dengan tenang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sekali lagi saya ajak saudara-saudara semua. Bulan terakhir ini kita tentu bersuka cita. Saya tahu saudara banyak kesibukan terutama anak-anak muda, para pelayan. Tidak apa-apa, masalah. Kalau saudara memang sibuk, tidak bisa meluangkan waktu ya Tuhan tahu. Tapi kalau saudara sempatkan kita datang berdoa. Menantikan Tuhan. Duduk tenang di hadirat Tuhan. Doa itu tidak perlu ngomong, tidak perlu banyak ngomong, saudara ya. Tentu ada doa-doa kita bicara, doa syafaat dan sebagainya. Tapi yang penting doa itu bagaimana roh kita bisa menyatu dengan roh Tuhan. Makanya di sini Roh Kudus ini penting untuk menolong kita, bukan? Saya ingat di Kidung Agung ada sebuah perkataan dari mempelai wanita kepada mempelai pria. Tariklah aku ke belakangmu. Ini bisa kita pakai dalam doa. Roh Kudus, draw me into your heart. Tarik aku masuk dalam hadirat. Draw me into your presence. Tarik aku masuk ke dalam hadiratmu. Duduk tenang di hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya yakin lambat atau cepat Tuhan akan datang dan bersekutu dengan kita. Amin. Nah yang kedua tentang kasih. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini satu pernyataan yang tidak ada di ayat-ayat lain. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi saya diingatkan dengan satu perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, ayat yang berikutnya, nanti saudara baca sendiri di dalam Lukas pasal 7. Kasus di mana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Tuhan Yesus berkata gini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Atau saya balik sedikit, tetapi orang yang sedikit berbuat kasih, sedikit juga diampuni. Nah ini, saya tidak mengerti ini. Memang kita diampuni itu karena kita menyesal, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi ada ayat seperti ini, bahwa ternyata perbuatan kasih itu mengcover apa? Mengcover kekurangan kita, keterbatasan kita, kekilafan kita, kekeliruan kita, bahkan dosa kita. Dan ini memang Tuhan Yesus katakan. Jadi kita ya sudah, Tuhan Yesus ngomong gitu ya kita terima. Makanya dikatakan oleh Rasul Petrus tadi, kasih dengan sungguh-sungguh. Terutama, the most important adalah engkau harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi kata sungguh-sungguh ini saya terjemahkan, yaitu jangan hanya lip service. Sungguh-sungguh ini mempunyai pengertian harus dari hati.
Hanya lip service saja tidak cukup. Harus dari hati. Kalau surat Yohanes, ya, tidak usah dibaca, tapi saudara bisa baca itu dalam 1 Yohanes 3:18. Dikatakan mengasihi itu jangan hanya lip service, tetapi dengan action, dengan sebuah perbuatan. Jadi kita tidak boleh cuma lip service. Tuhan Yesus berkata, mari kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan action kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita mengasihi, kasihan. Tidak cukup cuma kasihan toh, saudara. Itu cuma lip service, tapi sungguh-sungguh. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, sekali lagi, tanpa kita sadari, perbuatan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan untuk mengcover, yaitu tadi, ketidaksempurnaan kita, kekilafan kita. Kita ini banyak tidak sempurna dan seterusnya. Tanpa kita sadari. Jadi kita sudah diperingatkan tadi tentang doa, sekarang kita diperingatkan tentang kasih. Mari kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Yang ketiga tentang hospitality. Perhatikan ini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau tumpangan itu, ya kita sudah tahu kata tumpangan ya. Tapi itu sebenarnya maksudnya hospitality. Dalam hospitality itu sudah termasuk kita memberikan tumpangan sebenarnya. Tapi sudah bisa cek di dalam bahasa Inggris. Itu dipakai kata hospitality. Tunjukkan hospitality dengan tidak bersungut-sungut. Hospitality, keramah tamahan maksudnya, keramah tamahan. Kita harus belajar menjadi anak Tuhan itu harus ramah tamah. Nah, ini pelayanan asyir. Kalau di dalam gereja pelayanan asyir. Menyambut harus ramah. Orang datang disambut dengan senyum dan tidak bersungut-sungut. Artinya itu rela. Ojo ngomel. Sungut-sungut itu ngomel. Bangsa Israel itu salah satunya dihukum oleh Tuhan. Mereka nggak bisa masuk Kanaan. Karena mereka ini paling suka bersungut-sungut. Dikasih A nggak puas. Dibuat B nggak puas. Dibuat C nggak puas. Firman Tuhan berkata 10 kali mereka bersungut-sungut. Lebih 10 kali itu waktu di Bilangan pasal 13, 14. Waktu mereka mau masuk Kanaan. Tuhan Yesus ngomong mereka sudah 10 kali bersungut-sungut. Sesudah itu 40 tahun yang kemudian nggak tahu berapa kali. 1 Korintus 10 dikatakan mereka dihukum Tuhan karena suka ngomel, bersungut-sungut. Makanya kalau kita melayani ramah tamah itu harus dengan hati kita itu rela, dengan sukacita kita menyambut. Coba saya bacakan satu ayat di dalam Filipi pasal 2. Nah ini dari versi Rasul Paulus. Ya saya bacakan saja. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita praktekkan hospitality tanpa bersungut-sungut. Dan yang keempat, Petrus berbicara tentang karunia talenta. Dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi setiap anak Tuhan itu diberi karunia, diberi talenta oleh Tuhan. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, dan mungkin ada yang lebih. Dan Tuhan berkata, mari kita praktekkan, kita pakai karunia-karunia itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada 3 kategori ya. Pertama ada karunia jawatan di Efesus pasal 4. Karunia jawatan ini biasanya berkaitan dengan hamba Tuhan sih, pelayan hamba Tuhan. Nah, ada rasul, nabi, penginjil, kemudian gembala dan guru. Ada 5 ya. Dan yang ketiga adalah karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12. Ada 9 karunia Roh Kudus. Saya yakin ayat ini berbicara yang kedua ini, yaitu karunia pelayanan. Ada 7 di dalam Roma 12. Jadi ingatnya gampang, 5, 7, 9. Ini Efesus 4, ini Roma 12, ini 1 Korintus 12. Nah, coba kita lihat yang kedua ini, karunia pelayanan. Kalau karunia Roh Kudus itu berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dan sifatnya insidental.
Ya, tapi kalau ini menetap karunia pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita saling melayani. Mari kita sedikit melihat, kita tidak dalam PA tapi saudara, karena kaitannya mari kita melihat Roma 12. Nah, saudara, saya sedikit saja sentil. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Dikatakan hendaklah bernubuat sesuai dengan iman. Karunia bernubuat di sini dengan karunia bernubuatnya Roh Kudus itu sedikit beda, saudara. Bedanya apa? Saya juga masih mencari-cari ini. Saya juga tadi renungan apa ya bedanya. Saya belum menemukan cara untuk menjelaskan ini. Yang kedua, saudara-saudara, karunia melayani. Karunia melayani, layanilah. Saudara yang punya karunia melayani, ya mungkin ini ibu-ibu suka masak. Nah ini karunia melayani ya. Ketiga, karunia mengajar. Ada orang yang dipakai untuk mengajar. Kalau dia mengajar itu sistematis, dia bisa mengajar dengan baik. Nah ini bisa dipakai dalam mendidik anak-anak muda, sekolah minggu dan seterusnya. Ayo pakai itu saudara. Kemudian yang keempat karunia menasehati. Nah ini konselor, ya penasehat. Dia mendapat punya hikmat untuk menasehati orang. Karunia sharing, berbagi. Nanti saudara bisa baca ya. Ini saya akan langsung ringkaskan saja. Karunia berbagi dia katakan harus dengan rela, ikhlas. Jadi kalau saudara diberi karunia berbagi, bersyukurlah. Dan lakukan itu dengan rela, ikhlas, tanpa pamrih. Karunia yang keenam, karunia memimpin. Nah ada orang memang diberi karunia sebagai leader. Lakukan itu dengan rajin. Seorang pemimpin itu harus rajin. Harus menata, memanage dan sebagainya. Dan terakhir dikatakan karunia berkemurahan harus dengan sukacita. Jadi intinya, nah ini. Tadi dikatakan jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau pengurus itu agak susah dimengerti, tapi saya pakai kata jadilah pengelola yang baik. Jadi Anda dan saya yang sudah dipercaya karunia ini, kita harus kelola. Supaya apa? Supaya menghasilkan hasil. Ya seperti Matius 25. Yang 5 dapat 5, yang 3 dapat 3, yang 2 dapat 2. Cuma sayang, yang 1 tidak dikelola dengan baik, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Tuhan mau mari kita pakai karunia-karunia, talenta-talenta yang dipercayakan kepada kita. Kita pakai untuk saling melayani satu dengan lain, saling melengkapi. Dan itu semua akhirnya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Amin. Nah inilah nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Nasihat Petrus, pesan Petrus bagi kita para musafir. Ada 4 DKHT. Doa, kasih, hospitality, dan terakhir talenta. Mari semua kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan baik.